Pendekatan humanis dan persuasif yang dilakukan pemerintah Kota Makassar membuahkan hasil positif dalam upaya penataan kawasan Benteng Fort Rotterdam dan sekitarnya. Tanpa aksi penertiban yang bersifat represif, sebanyak 19 lapak pedagang kaki lima, PKL, penjual kelapa yang selama ini beroperasi di sekitar Benteng Rotterdam hingga kawasan dekat kantor RRI memilih membongkar lapaknya secara mandiri, Kamis 25 Juni. Pelaksana Tugas, PLT. Asisten I Bidang Pemerintahan Kota Makassar, Andi Irwan Bangsawan, yang mengawal langsung proses relokasi tersebut, mengatakan keberhasilan penataan kawasan ini tidak lepas dari pendekatan humanis dan komunikasi intensif yang telah dibangun pemerintah bersama para pedagang. Saat ini ada kurang lebih 19 lapak yang kita lakukan penataan, mereka melakukan pembongkaran lapak sendiri secara mandiri. Karena pendekatan kita lakukan secara humanis dengan membangun komunikasi yang baik, ujar Andi Irwan Bangsawan. Tidak ada aksi represif maupun gesekan selama proses pembongkaran berlangsung. Sebaliknya, suasana penuh kebersamaan terlihat ketika pedagang dan pemerintah, TNI Polri, serta petugas kebersihan bergotong royong memindahkan barang-barang milik pedagang menuju lokasi yang telah disiapkan pemerintah. Proses pembongkaran berlangsung tertib, aman, dan penuh semangat gotong royong. Para pedagang dengan kesadaran sendiri membongkar bangunan lapak yang selama ini mereka tempati, sementara pemerintah Kota Makassar hadir memberikan dukungan dan pendampingan agar proses tersebut berjalan lancar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, resmi menyerahkan surat diskresi kepada Ilham Arif Sirajuddin, IAS, sebagai langkah memperkuat konsolidasi Partai Golkar di Sulawesi Selatan. Penyerahan tersebut disertai mandat agar IAS mampu mengembalikan kejayaan partai sekaligus meningkatkan perolehan kursi pada pemilu mendatang. Dalam arahannya, Bahlil menegaskan diskresi itu merupakan bentuk kepercayaan DPP kepada IAS untuk memimpin upaya konsolidasi seluruh kader dan tokoh Golkar di Sulsel. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya serahkan rekomendasi diskresi DPP Partai Golkar kepada Kak Aco untuk selanjutnya dipergunakan sebagaimana mestinya dan untuk membesarkan Partai Golkar di wilayah Sulawesi Selatan, kembalikan marwah dan kebesaran Partai Golkar dengan menghimpun seluruh kekuatan tokoh-tokoh dan kader dalam rangka perbaikan Partai Golkar ke depan. Dengan target menaikkan kursi. Dengan target kacau, naik kursi kacau. Itu yang paling penting. Naik kursi menaikkan kursi. Saya terima betul, insya Allah apa yang disampaikan dan sebagai komitmen saya, insya Allah tegak lurus dan komitmen untuk meningkatkan, memaksimalkan tambahan kursi untuk Sulawesi Selatan. Insya Allah kami. Amin. Aco, selamat ke Aco ya. Bentar. Ini ngeri banget ini. Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMII, Kota Makassar di Jalan Andi Pangeran Petarani, tepatnya di bawah flyover, Kecamatan Panakukang, Makassar, Rabu 24 Juni, berujung ricuh. Aksi tersebut berlangsung di depan kantor PU yang juga menjadi kantor sementara DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Masa aksi awalnya menyampaikan orasi dari atas mobil pikap sambil membakar ban bekas di badan jalan. Aksi bakar ban tersebut berlangsung sekitar 3 jam dan mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. Dalam aksinya, Jenderal Lapangan PMII, Nur Intan, menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Beberapa tuntutan yang disuarakan antara lain menegaskan pelaksanaan amanat pasal 33 UUD 1945 secara berdaulat, mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Selain itu, massa juga mendesak pemerintah melakukan reshuffle dan efisiensi struktur kabinet berdasarkan kompetensi dan otoritas. Mereka turut menyoroti Badan Gizi Nasional, BGN,
meminta pembubaran KDMP, serta mendesak peningkatan kesejahteraan guru. Peta persaingan menuju fase gugur Piala Dunia 2026 mulai terbentuk. Usai rampungnya pertandingan kedua fase grup, 7 negara memastikan langkah lebih awal ke babak 32 besar setelah meraih kemenangan beruntun dalam 2 laga pembuka. Ketujuh tim yang sudah mengunci tiket ke fase gugur yakni Meksiko, Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Norwegia, Argentina, dan Kolombia. Hasil sempurna pada 2 pertandingan membuat mereka tak lagi terkejar oleh pesaing di grup masing-masing. Meksiko menjadi tim pertama yang memastikan kelolosan dari grup AL3 mengumpulkan 6 poin setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor 2-0 dan mengatasi perlawanan Korea Selatan 1-0. Amerika Serikat juga tampil meyakinkan di grup D, bermain di hadapan pendukung sendiri. Tim berjuluk The Stars and Stripes membukukan 2 kemenangan beruntun usai mengalahkan Paraguay 4-1 dan Australia 2-0. Di grup E, Jerman melanjutkan tradisi kuatnya di panggung Piala Dunia dengan menyapu bersih 2 laga awal dan mengamankan 1 tempat di fase gugur lebih cepat. Sementara itu, grup I meloloskan 2 tim sekaligus.